Dasar cowok posesif. Setiap aku pergi, pasti dia diam-diam mantau aku lewat GPS. Hati-hati ya sayang, kalau ada apa-apa langsung kabarin aku. Iya mas, kamu juga jangan macem-macem ya pas aku nggak ada di rumah. Atau... Aman sayang, istri aku udah pergi. Kita pantau deh biar kita nggak ketahuan. Ternyata dia posesif bukan karena sayang aku, tapi karena takut ketahuan selingkuh. Kita zina di sini aja sayang. Mas pengen ngerasain nuansa terbuka gitu. Ya udah mas, cepetan copot celananya. Oh, jadi ini alasan kamu mas, pasang GPS di motor aku, biar selingkuhanmu bisa kabur kalau aku pulang. Kok kamu udah pulang? Bukannya... Untung aku ketemu temanmu mas. Ya ampun, segitu sayangnya suamiku sama aku. Posesif banget, sampai beli GPS buat mantau aku. Kamu ini bodoh atau gimana sih? Harus kamu curiga sama suamimu. Curiga apanya sih? Kamu gak usah jelek-jelekin suamiku ya. Aku gak akan terima cinta kamu, jadi stop ganggu rumah tanggaku. Gak usah GR, aku nggak tauin. Karena kasihan sama kamu dibohongin terus. Ini kamu cepet-cepet pulang sana. GPS ini aku pegang. Kamu sampai hamilin dia. Tapi kamu selalu bilang ke aku buat nunda punya anak. Maafin aku sayang, aku hilaf main sama Gisa pas mabuk sampai dia hamil. Hilaf kok berkali-kali. Sampai sekarang kan masih berhubungan kan? Mulai sekarang, pergi dari sini. Berani banget kamu ngusir Mas Iqbal. Ini kan rumah Mas Iqbal. Harusnya kamu yang pergi dari sini. Asal kamu tahu, semua harta dia udah balik nama atas namaku. Apa? Jadi kamu gak punya apa-apa, Mas? So, tunggu apa lagi? Pergi kalian. Udah kaya raya, tetep aja nyolong duit suaminya. Gak nyangka sama majikanku. Uang bulanan besok aku kasih. Aku mau pergi nongkrong dulu. Jangan lupa masakin yang enak. Bapak pasti gak nyangka kalau Bu Rizka tega nipu Bapak. Apa maksud kamu? Istri saya ini penurut. Jangan fitnah ya. Kamu cuma bantu di sini. Gawat. Jangan-jangan dia ngerekam aku. Kamu mau ngerebut posisi saya kan di rumah ini? Makanya kamu musibah saya. Mas, asal kamu tahu mas, aku pernah mergokin dia, membela kamu mas. Aku lihat dia nyabut bulu kaki kamu, buat perantara pelet. Cabut bulu kakinya, terus kita letakin di boneka ini. Mau ngapain kamu? Awas kalau kamu berani macam-macam ya Laila. Ingat, kamu itu cuma pembantu di sini. Kurang ajar. Sekarang Bapak percaya kan sama saya? Istri Bapak ini gak bersyukur. Mending Bapak cerain aja dia. Balikin uang Rizka. Gak akan. Asal kamu tahu ya, aku yang kayak gini tuh terpaksa. Kamu pikir aku bahagia? Aku punya uang? Enggak. Sehari dia cuma ngasih 20.000 buat makan dan kebutuhan lainnya. Aku makan udang sama cumi hari ini. Tuh, beli. Tapi mas, segini nggak cukup. Dasar istri bodoh. Ngelola uang aja gak becus. Makanya aku nekat ambil uangnya dengan cara kayak gini. Dasar cowok najis. Untung usaha aku buat ngerebut kamu gak berhasil. Udah Bu Rizka, mending kita jadi TKW aja ke Cina. Lebih banyak duitnya. Mulai sekarang kita cerai. Dan sampai jumpa di pengadilan untuk pembagian harta godok gini. Karena suamiku selingkuh, anakku yang cerdas melakukan video call sebagai pengganti CCTV. Nak, kamu ngapain? Shh, diam aja ya. Perhatiin baik-baik. Mumpung istrimu lagi nggak ada, yuk kita zinah di sini. Sialan, ternyata ini kelakuannya selama nganggur di rumah. Kamu gak ada ngadu ke Mami kan? Enggak, Pi. Ingat ya Mei, kalau kamu berani ngadu ke Mami, tapi gak segan-segan buat ngambil nyawa kalian berdua.
Sayang, kamu udah pulang. Makan dulu yuk, aku udah bikin nasi goreng paling enak. Kok kamu kerja lagi sih sayang? Jadi kapan kamu melunas aku? Aduh mas, aku kan kerja buat ngebiayain kamu yang gak guna ini. Nganggur terus gak ada kerja, udah gak usah protes. Emang istri kurang ajar. Udah paling bener aku selingkuh sama Zara yang lebih pengertian. Pasti papi mesra-mesraan sama selingkuhnya lagi. Percuma punya istri, tapi nggak bisa dipakai. Mendingan aku selingkuh aja, biar hasratku tersalurkan. Mau mulai sekarang mas, kayaknya kamu udah gak tahan lagi. Duduk di sini saya. Bagus ya kalian berbuat kotor di kamarku. Sayang, bukannya kamu kerja? Pinter juga ya anak kita. Udah ngasih tahu perselingkuhan kalian. Pergi dari rumahku mas. Aku nggak sudi ya nafkahin cowok nggak modal kayak kamu. Apalagi uangnya kamu pakai buat biayain dia. Jangan sayang, aku minta maaf. Aku hilaf. Pergi. Awas kamu, dasar anak nggak tahu diri. Aku jadi korban pelecehan di jalan. Hotel Asoka kamar nomor 9. Kayaknya aku dapat rezeki nomplok deh. Kamu mau apa sayang? Enggak ada sayang. Yaudah yuk kita balik. Aku capek nih. Pacarku nggak tahu kalau sebenarnya pekerjaanku adalah aneh-aneh pejabat. Ini uang buat kamu jajan. Minggu depan jangan lupa datang ke rumah lagi ya. Om tenang aja. Kalau duit jajanku aman, nafsu Om bakal aku jabanin sebenarnya. Ini semua aku lakuin karena pacarku yang pelit. Bagi duit jajan dong sayang. Kamu gak pernah ngasih aku duit. Kosong. Jangan rebut-rebut dompet aku. Kalau kamu mau dinafkain, kita harus nikah dulu. Makanya aku jadi aneh-aneh buat dapat uang jajan. Masuk nih, kantornya udah nunggu. Tapi bayarannya harus mahal ya bang. Kalau enggak, aku bakal laporin kalian ke polisi karena udah lecehin aku tadi. Aman. Masuk Neng. Kok pakai topeng sih? Malu kali ya mukanya jelek. Mau mulai dari mana dulu nih mas? Pacarku. Jadi begini, kerjaan kamu di belakang aku. Dasar cewek murahan. Aku sengaja bayar mereka untuk ngetes kesetiaan kamu. Tapi ternyata kamu jadi aneh nih sejak lama. Ini semua karena kamu. Selama ini kamu pelit sama aku. Pacaran gak modal hobi utang lagi. Oke, kalau gitu, aku serahin kamu ke mereka. Aku lunasin utangku pakai dia. Gimana? Barang mulus di shop. Wah, kamu mau jual aku? Enggak. Oke, utangmu bisa dulu. Sekarang, kau pergi. Kami bakal menikmati barang-barang. Apa ini karmaku karena jadi aneh-aneh? Kami dan sahabatku tega membunuhku agar perselingkuhan mereka aman. Kalau dia mati, kita bebas selingkuh. Tanpa takut harta ini diambil sama mertuaku sayang. Seharusnya aku menuruti apa kata ibuku dulu. Sejak awal, hubungan kami nggak direstui ibu. Ibu apa-apaan sih? Aku cuma mau nikah sama Mas Iqbal, bukan sama yang lain. Belum nikah aja, kamu udah berani ngelawan sama ibu. Dia itu cuma bawa pengaruh buruk buat kamu. Pokoknya aku cuma mau nikah sama Mas Iqbal. Setuju atau enggak ibu? Aku nggak peduli. Ayo mas. Selama menikah, aku memutuskan hubungan dengan ibuku sendiri. Ngapain ibu kesini? Ibu tuh mau tahu kabar anak ibu, nak. Kamu gak pernah lagi jengukin ibu. Ngapain aku jenguk ibu? Kalau ibu aja nggak bisa terima suamiku. Ingat ya bu, Aku pilih suamiku dibanding ibu. semoga kamu bahagia enak sama suamimu. Mereka menyembunyikan jasadku di halaman belakang. Aman sayang, nggak akan ada yang tahu kalau mayatnya kita sembunyi di sini. Dan sekarang, kita jual semua harta dia. Dan kita party seharian. Banyak banget harta istri kamu mas. Kamu pintar banget sih, pilih target. Ya iyalah, aku udah lama ngincar dia sampai dia cekcok terus sama ibunya. Angkat tahan. Kalian ditangkap atas dasar percobaan pembunuhan dan perampokan. Kamu masih hidup. Mereka mengira aku udah mati, padahal aku masih hidup.
Ibu, tolong aku. Tunggu pembalasanku, Syirah. Aku pastikan kau akan membusuk di penjara. Maafin Syirah, Bu. Karena Syirah udah ngelawan Ibu. Nah, Ibu bakal selalu maafin kamu. Semoga kamu belajar dari kesalahan ini.